Selamat datang di channel video saya. Sudah sering kita mendengar umat Islam selalu membanggakan tentang agamanya sebagai agama damai. Ada banyak iklan-iklan, baik itu di media sosial, di televisi, selalu mengungkapkan Islam itu damai. Islam itu agama damai. Nah, namun, kalau kita memperhatikan realita, ada banyak peperangan yang terjadi di negara-negara Islam. Ya, jadi kalau memang Islam itu agama damai, kenapa negara-negara Islam itu dipenuhi dengan peperangan? Ada banyak teror yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, ini ada kesan seperti bertentangan ya antara uh, ide ungkapan bibir dengan kenyataan ya, karena kenyataannya sangatlah buruk gitu. Nah, pada kesempatan video kami kali ini, kami mau mengajak Anda untuk coba memahami kenapa peperangan itu selalu terjadi pada negara-negara Islam. Kalau kita membuka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 216, kita menemukan wahyu Allah seperti ini. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Ya, nah ini merupakan wahyu Allah, ya, kata-kata Allah sendiri. Ya, nah secara sederhana kita ketika membaca ini kita dapat memahaminya itu bahwa umat Islam wajib berperang meskipun itu tidak menyenangkan. Atau dengan kata lain, berperang itu adalah kewajiban umat Islam sekalipun berperang itu tidak menyenangkan. Seperti itu, ya. Nah, kata berperang di sini ini ya harus diterjemahkan sebagai berperang. Ya tidak bisa dengan makna lain. Karena Allah sendiri sudah mengatakan wahyunya itu jelas. Jadi tidak perlu tafsiran-tafsiran. Jadi yang kalau dikatakan berperang ya berperang, di mana dalam peristiwa, dalam kejadian berperang itu pasti ada membunuh atau terbunuh, ya. Nah, ini pasti ya saling hantam baik dengan pedang maupun dengan senjata. Itulah perang. Jadi tidak ada makna yang lain gitu. Nah, pemaknaan seperti ini itu jamak kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya saja dalam surah An-Nisa atau surah At-Taubah ini, ya. Ini hanya dua contoh saja. Sebenarnya ada banyak contoh wahyu Allah di mana berperang itu berarti kamu akan terbunuh, akan membunuh, ya. Dan kalau kamu terbunuh, maka kamu akan mendapatkan pahala. Surga sudah menantimu dengan bidadarinya. Nah, seperti itu, ya. Nah, seringkali umat Islam merasionalisasi bahwa wah perang yang dimaksud itu artinya perang melawan kemungkaran, ya. Nah, benarkah pemaknaan seperti ini, ya? Mari kita coba melihat lagi, membaca sekali lagi wahyu Allah tadi. Dikatakan diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Ya, itu. Ini wahyu Allah. Itu. Jadi di sini dikatakan perang itu merupakan kehendak Allah dan ini ya bisalah dikatakan tidak menyenangkan. Jadi orang-orang orang Yahudi, orang Islam pada zaman dulu itu sebenarnya tidak suka berperang. Tetapi karena Allah menghendakinya, maka umat Islam itu wajib berperang. Itu. Jadi di sini
poin pentingnya itu, intinya itu bahwa perang yang dimaksud oleh Allah ini itu tidaklah menyenangkan. Nah, kalau umat Islam dewasa ini memaknai perang itu melawan kemungkaran, kita bisa bertanya, apakah perang melawan kemungkaran itu tidak menyenangkan? Itu. Ini pertanyaan. Apakah perang melawan kemungkaran itu artinya perang melawan korupsi, perang melawan kejahatan? Apakah itu tidak menyenangkan? Bukankah itu panggilan hidup manusia untuk melawan kejahatan? Dan itu hal yang bagus sebenarnya, ya. Jadi berbeda dengan apa yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ini, ya. Nah, jadi di sini perang melawan kemungkaran itu artinya bertentangan dengan kehendak Allah. Bukanlah yang dimaksud oleh Allah ketika Dia menurunkan wahyunya ini, ya. Jadi perang yang dimaksud oleh Allah adalah benar-benar perang, ya, perang melawan musuh. Dan siapa musuh Islam ini? Allah sendiri sudah mengatakan bahwa orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Itu. Orang kafir di sini artinya orang yang bukan Islam. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, pokoknya orang yang bukan Islam. Nah, mereka-mereka inilah yang wajib diperangi oleh umat Islam. Karena itu adalah kehendak Allah-nya. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa Islam itu benar-benar agama perang. Sekian dan terima kasih.